Memasuki bulan baru, bulan April, kita akan merayakan Paskah, peristiwa penting bagi umat Tuhan. Oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus Kristus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bersyukur dengan perkembangan COVID-19 yang sudah melandai dan pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah di tempat ibadat. Maka gereja pun juga telah membuka ibadah onsite untuk Malang City Blessing hari Rabu pukul 19 untuk Kota Malang. Doa malam hari Kamis pukul 19 untuk Kota Surabaya. Kemudian ibadah doa puasa hari Sabtu pukul 10. Tapi ingat Bapak Ibu, lakukan pendaftaran terlebih dahulu, jalankan protokol kesehatan, pastikan diri Bapak Ibu sehat, dan lengkapi diri dengan vaksinasi. Menyambut Paskah 2022, mengajak jemaat Tuhan untuk bersama bergabung dalam DSCM Berdoa Prapaskah 2022 melalui Zoom, Senin sampai Jumat, 1-14 April 2022, pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Meeting ID 86458729970, password Prapaskah. Baptisan Raya Paskah 2022 akan diadakan Jumat 15 April 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kolam baptisan NICC. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja atau PDM Yohanes Baktiar. Batas waktu pendaftaran 10 April 2022. Mari jemaat Tuhan, jadikan momen Paskah ini dengan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Bapak Ibu, kita bisa kembali menabur dalam lumbung 1000. Persembahan ini untuk membantu guru-guru di masa pandemi. Masukkan persembahan Bapak Ibu di kotak yang bertuliskan lumbung 1000. Ibadah Jumat Agung Jumat 15 April 2022, Aula CPM pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Graha Samudra Kompleks Angkatan Laut pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. NICC pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk ibadah kebangkitan, Minggu 17 April 2022 hanya satu kali ibadah diadakan di NICC pukul 10 waktu Indonesia Barat dan disertai perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan link yang telah tersedia, melengkapi diri dengan vaksinasi dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan kendaraan menuju ke tempat ibadah pada hari Minggu 17 April nanti, gereja menyediakan kendaraan di depan patung singa stasiun Kota Baru. Kendaraan akan menunggu sampai pukul 9. Ibadah Ragawi WBI, kolaborasi WBI Malang dan Surabaya, Jumat 22 April 2022, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di NICC. Firman Tuhan disampaikan Ibu Diakones Yohana Sunardi. Ikuti lomba-lomba yang diadakan ya. Lomba stand up komedi berdurasi 2 menit. Lomba memasak berbahan dasar telur. Pengerjaan di rumah dan hasilnya dibawa pada waktu ibadah. Jangan lupa sertakan resepnya. Lomba berbusana serasi. Juri akan menilai semua yang hadir. Untuk itu, jangan lupa memakai kebaya. Boleh berkain atau rok panjang atau juga celana panjang. Dan di penghujung acara ada perjamuan kasih persembahan dari ibu-ibu WBI. Ayo para wanita hadir dalam ibadah WBI Kartinian dan daftarkan diri untuk ikut lomba melalui pengurus WBI. Kami mengucapkan terima kasih atas taburan Bapak Ibu untuk pembangunan rumah Tuhan NICC.
Seberapapun persembahan Bapak Ibu itu sangat berarti, dan Tuhan Yesus memberkati. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat kami undang bangkit berdiri, mari kita awali ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang on-site, online maupun yang live streaming, kita awali dengan kita membaca firman Tuhan. Kita akan sambut bersama-sama dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapa, Engkaulah perisai, pelindung dan kemuliaan kami. Kami berseru kepadamu Tuhan, mohon pengampunan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kuduskanlah kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami rindu untuk bertemu Tuhan. Kami rindu untuk memuji menyembah-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu akan mendidik kami, mengajar kami, dan meluruskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati dan urapi para imam-Mu yang sarang melayani Tuhan, sehingga pelayanannya berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk beribadah dengan hormat, gentar, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami awali ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur
hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari katakan dengan lembut, hadiratmu memenuhiku. Haleluya. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu ya Tuhan, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan yang ku hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu siap untuk memuji, menaikkan pujian syukur bagi Tuhan Allah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, haleluya, dan sukacita melimpah. Katakan minyak yang baru, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang kita
Bapak Ibu jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati pikiran kita untuk didapati oleh benih firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan dengan lembut, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
anugerah-Mu kami ada saat ini. Karena kemurahan hati-Mu kami ada saat ini, Tuhan. Dan kami percaya Engkau menerima pujian penyembahan kami. Kehadiran kami di rumah-Mu, Tuhan. Untuk sekalian kami mendengar akan isi hati-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan menjadi terang bagi jalan kami. Firman-Mu juga yang akan menjadi petunjuk bagi setiap kami. Langkah-langkah hidup kami. Menjadikan setiap kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah onsite saat ini. Kami tidak hanya sekedar mendengar firman-Mu Tuhan, namun kami terima pengurapan dari Tuhan turun atas kami. Karena demikianlah keberadaan gereja-Mu, yaitu ketika umat-Mu yang telah Engkau tebus, yang telah memperoleh pengampunan dosa, Engkau kumpulkan Tuhan. Firman berkata, 1-2 orang berhimpun dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami menerima pengurapan dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Masing-masing berkata, amin. Silakan duduk, sebab saya juga akan duduk. Shalom, shalom, shalom. Saudara yang kasih Tuhan, minggu depan ini kita akan memperingati satu peristiwa besar yang menentukan arah keberadaan dan arah umat manusia. Natal juga satu bagian daripada rencana Tuhan. Puncaknya adalah pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikan dia kembali ke surga. Namun kita akan nantikan juga, yaitu peristiwa besar yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang percaya, yang siap mempersiapkan diri untuk menyambut, berikan tepuk tangan bagi dia. Sayang kasih Tuhan, berbicara Paskah, sebenarnya kita terarah, kita sedang memandang kepada dia yang tergantung di atas kayu salib. Ketika saudara terus memandang dia, sesungguhnya saudara sedang memandang kasih yang sempurna. Amin. Maka saya katakan saudara, kehidupan orang percaya ini sebenarnya apa? Di mana kehidupan kita gantungkan hanya kepada satu hukum, yaitu kasih. Di akhir zaman yang saudara harus jalani kehidupan, dari sekarang sampai kedatangan pada kali yang kedua, jangan menyimpang dari yang lain. Baik itu perkataan, baik itu perbuatan. Langkah-langkah perencanaan semuanya pertimbangkan kepada hukum kasih. Firman Tuhan menyatakan dalam Markus 12, jelas sekali ayat 30, 31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tidak boleh alasan ya. Saya lagi begini, saya lagi sibuk. Ya, akal budi saudara sedang terpakai untuk sesuatu yang lain. Dikatakan jelas, dengan segenap akal budi, apapun situasi kondisinya. Dengan segenap kekuatanmu. Masa pandemi bukan alasan untuk kita tidak beribadah. Justru pandemi Tuhan izinkan terjadi supaya saudara dan saya semakin giat beribadah. Yang setuju berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua adalah kasihlah sesama manusia. Jadi mau berkata-kata, mau berbuat, mau merencanakan, mau apapun juga. Cocok enggak dengan dua hukum ini? Karena tidak ada hukum lain yang akan mampu mengalahkan atau meniadakan hukum ini. Baik PL maupun PB, semuanya bergantung pada hukum kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini menjadi penting, apalagi akhir zaman.
Akhir zaman masih terus berlangsung sampai hari ini. Dan dunia yang sedang menuju kepada kehancurannya. Dunia yang sedang menuju kepada kebinasaannya. Ternyata umat manusia nampak sekali dalam situasi yang semakin sukar, diuji melalui 2 tahun pandemi berjalan. Ketok wis. Lebih mengasihi dunia daripada mengasihi aku, kata Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kecenderungan hati manusia lebih mengasihi dunia dengan segala isinya. Ini masalah. Saudaraku yang kasih Tuhan, dunia boleh bergoncang, dunia boleh berubah. Bergoncang seperti apapun. Tapi saya ingin mengatakan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Mari yang setuju, sorak-sorai bagi dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang harus jadi perhatian kita. Maka pertanyaannya adalah, dalam akhir zaman ini bukan kasih yang semakin dingin, ya, tetapi yang jelas kebenaran menjadi kabur. Bagaimana kita mengantisipasinya? Maka yang pertama adalah jalani hidupmu menuju kepada hukum kasih itu. Hal yang lain itu yang detail, yang lebih rinci. Bagaimana ini yang harus saya bagikan bagi saudara. Mari kita perhatikan sekarang PowerPoint yang sudah saya persiapkan untuk saudara. Nyatakan terangmu bagi dunia. Antisipasi yang harus kita lakukan hari-hari ini. Tidak lagi ada sesuatu yang lain kecuali harus menyatakan terangnya. Kita harus lebih berani bersaksi. Kita harus lebih berani menyatakan kebenaran. Kalaupun harus melawan arus, saudara tidak boleh takut. Karena nanti akan saya perjelas. Namun sebelumnya, untuk menyatakan terang Tuhan, saya sengaja mengambil satu contoh, satu kisah, bukan dari orang Yahudi, tetapi dari perempuan Samaria. Yohanes 4:16, saya ambil di tengah-tengah ya. Sudah tahu perjalanannya, Yesus pada siang hari, tengah hari, dia haus dan sebagainya. Dia lewat Samaria dan dia menuju ke satu sumur. Ternyata ketika dia sampai di sumur, datanglah seorang perempuan Samaria bawa tempayan. Langsung dia tegur sapa, berilah aku minum. Masakan aku memberi kamu minum? Ya ini ringkasan dulu. Aku orang Samaria, kamu Yahudi. Mana mungkin aku memberi minum kamu? Ya, tapi kita langsung lompat 16. Kata Yesus kepadanya, setelah omong-omong ya, panjang. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ya sebelumnya ada tawar-menawar ya. Berikan aku minum. Lalu Yesus mengatakan, kalau kamu menerima minum yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air sumur ini, kamu akan haus lagi. Mana mungkin engkau bisa beri aku minum? Kamu timba saja tidak punya. Ya apa caranya ngambil? Pikirannya masih dunia. Sementara Yesus tetap mengatakan, yang kuberikan kepadamu sebenarnya adalah air kehidupan. Sebelum memberikan air kehidupan, dia minta kepada perempuan, bawa suaminya kemari. Datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Oke, yang belum nanti tolong diminta 1 ya. Dan yang sekarang padamu dia punya stok, dia punya 6 jadi. Padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Mulai memberi pengakuan. Firman Tuhan masih ingat ya? Dengan hati percaya kamu dibenarkan.
dengan mulut mengaku dan kamu diselamatkan. Lanjut. 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya baca ulang ayat ini, saya ganti penyembah dengan kata lain. Untuk memperjelas. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, pengikut-pengikut yang benar, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki pengikut-pengikut demikian. Amin. Saya ingin membatasi, tidak membatasi pengertian penyembah itu hanya WL, singer. Atau kalau saudara sedang nyembah Tuhan. Oh, saya menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya berbahasa roh. Tapi bukan itu yang dimaksud. Hidupmu harus sesuai dengan kebenaran. Yang tidak percaya oleh karena melihat. Yang menjalani kehidupan bukan oleh karena melihat. Tapi saudara jalani hidup. Karena percaya. Saudara tidak melihat. Saudara dan saya percaya. Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Itu salah satu contoh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26, terakhir kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Katakan amin. Berikan tepuk tangan. Saya sengaja mengambil ayat ini sebab bulan April kita adalah bulan gereja kita sedang memperhatikan gereja Tuhan sedang memperhatikan tentang peran wanita, peran perempuan, peran seorang ibu. Yang dimaksud perempuan ya wanita, yang menikah, yang tidak menikah. Ya. Pokoknya perempuan. April ini bulan wanita. Itu latar belakang saya memilih ayat ini. Tetapi pesan Tuhannya sudah perhatikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Intinya adalah dalam situasi dunia yang tidak menentu. Dalam situasi dunia yang terus berubah. Perubahannya yang tidak bisa dihadang. Perubahan yang tidak bisa dihentikan. Termasuk kemajuan teknologi tidak bisa dihambat. Termasuk iklim yang berubah tidak bisa dihambat. Tidak ada satu pakar, tidak ada satu negara yang adi kuasa pun sanggup menghadang perubahan iklim yang ekstrim ini. Tidak bisa. Termasuk perubahan-perubahan sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan, termasuk sosial dalam khususnya dalam soal moralitas. Tidak lagi bisa dihambat. Orang semakin mengasihi dirinya sendiri. Semakin mengasihi dunia. Semakin mengasihi apa yang ada dalam dunia ini. Itu pun tidak bisa dihambat. Tetapi saya punya tugas untuk saudara. Karena saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan saudara.
saudara bisa menghambat apa yang terjadi dalam dunia ini bagi saudara sendiri. Minimal bagi seistri rumah tanggamu. Yang percaya boleh tepuk tangan. Dengan cara apa saudara menghambat perubahan yang ada? Saudara tidak larut, tidak terikut terseret dengan perubahan itu. Tapi buktinya diam-diam saudara juga terseret toh. Buktinya apa? HP yang saudara miliki ini sebenarnya salah satu produk dari perubahan teknologi. Ini salah satu produk dari apa yang ada dalam dunia ini. Kita bisa manfaatkan untuk yang baik. Tapi banyak orang, sebenarnya ini kan cuma alat untuk komunikasi. Tapi karena kemajuan teknologi apa? Ada IG, ada Twitter, ada macam-macam. Waduh, semua berita 1 detik terjadi di sebelah Eropa sana. Sudah ada di HP sudah. Hal-hal yang baik ada di sini. Hal-hal yang jahat lebih banyak terdapat di sini. Termasuk game. Dan banyak orang Kristen suka nge-game. Itu namanya terseret. Lebih banyak percaya pada berita-berita sosial media daripada percaya kepada Yesus Kristus, daripada percaya kepada firman Allah. Lebih suka membaca berita-berita yang ditulis dalam HP ini daripada lebih suka membaca firman Tuhan. Bukankah itu berarti menandakan saudara mulai terseret pada arus dunia? Tapi saya mengasihi saudara. Saya harus bertanggung jawab memberitahu hal ini pada saudara. Yang setuju berkata amin. Jadi antisipasinya bagaimana? Pertama adalah kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kekuatan saudara. Kasihlah sesamamu. Dan tinggallah kamu dalam kasih itu. Jangan keluar. Jangan oleh karena mengejar ini, mengejar itu, keinginan pribadi, hawa nafsu dan sebagainya. Sampai-sampai sudah melupakan Yesus. Buktinya saja saya tidak berarti nyindir saudara. Saya dapat informasi minggu lalu semakin banyak yang hadir. Biasanya disediakan sekitar kursi 70. Dan saya dengar katanya sudah lebih dari 70. Ya, lebih banyak lagi yang hadir. Nah, pada waktu masih terjadi pandemi kemana? Padahal gereja ini ketat untuk memperlakukan protokol kesehatan. Masing-masing didaftar. Masing-masing harus mendaftar. Dan lebih dari itu, periodik ruangan ini setelah dipakai, lalu di fogging. Saudara mengasihi Tuhan. Saya mengatakan ini karena saya mengasihi saudara. Ada saat di mana orang-orang tertentu yang diingatkan Tuhan saya telepon. Gereja sudah onsite loh. Iya Pak, enggak berani Pak. Covid-nya masih tinggi. Tanpa sadar dia ambil foto ketika ada di mall. Dimasukkan ke IG. Saya enggak pernah buka IG. Tapi orang lain sering memberitahu, Pak, loh hari Minggu lagi di mall. Loh hari Minggu ada di tepi pantai. Kok kendel ya? Jadi rupanya gereja itu tempat penyebaran. Kalau mall sama pantai, enggak. Saya ingin menunjukkan bukti dalam tekanan saudara lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Saya tidak bermaksud bermegah. Saya dalam kondisi tidak sehat ini sudah berjalan 2 tahun. Tetapi saya sudah berjanji sama Tuhan. Apapun yang terjadi, selama saya bisa bicara, saya tetap datang ibadah, tetap melayani Tuhan. Saya sudah ke Banjarmasin, saya sudah melayani ulang tahun daripada DSCM Batu. Saya melayani Natalan Batu. Nanti pada beberapa bulan depan ini saya akan sudah janjikan untuk hadir di Bali. Saya juga akan hadir di Jombang. Ulang tahun Jombang, DSCM Jombang. Tidak menghalangi kehadiran. Firman Tuhan dengan jelas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi.
Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Maka antisipasinya adalah pertama, hiduplah dalam kasih. Kedua, nyatakan terangmu bagi dunia. Nyatakan. Ya, saudara tidak orang yang menjadi orang kalah. Saudara bukan orang yang takut. Saudara bukanlah orang yang cemas, khawatir. Tapi sungguh-sungguh saudara dalam penggembalaan Sang Gembala yang baik. Yesus Kristus Tuhan sendiri yang menggembalakan kita. Mari berikan tepuk tangan. Saudara yang kasih Tuhan. Latar belakang situasi dan kondisi kenapa saya harus menyampaikan pesan Tuhan ini adalah karena pertama, dunia dikuasai oleh kehidupan yang terus alami perubahan. Itu pertama. Ini tidak bisa dihindari seperti katakan tadi. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dihadang. Nggak bisa saudara mau, tidak mau, atau percaya, tidak percaya. Ini terus berlangsung. Perubahan dunia ini. Seperti apa yang saya katakan tadi. Contohnya adalah iklim yang ekstrim. Perubahan iklim. Kedua, kemajuan teknologi. Ya, itu firman Tuhan mengatakan. Sebab dunia dengan segala isinya sedang menuju kepada kebinasaannya. Saudaraku yang kasih Tuhan. Pertimbangan yang kedua adalah, yaitu kemajuan teknologi itu bisa mengaburkan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara tentu pernah membaca Injil Matius pasal 28, di mana ada satu perikop dusta mahkamah agama. Betul? Ketika Yesus kemudian bangkit dari antara mati, maka para penatua kumpul di kota Yerusalem. Ngomong-ngomong, ini bagaimana ini? Ya ternyata benar. Serdadu pun memberikan kesaksian, dia telah bangkit. Jangan ngomong ya, ini sejumlah uang. Kamu mesti cerita. Siapapun yang tanya, beritahu. Murid-muridnya tadi malam diam-diam mencuri mayat Yesus. Ini uang. Firman Tuhan di situ dikatakan, berita ini diberitakan terus-menerus. Sampai dengan sekarang ini. Pertanyaan terjawab. Mengapa Israel sebagian besar tidak percaya Yesus Mesias, Yesus mati, bangkit dari antara mati? Karena dusta mahkamah agama. Saudara yang dikasih Tuhan. Berita itu sampai di Indonesia. Ada kelompok orang di antara bangsa ini adalah bukan Yesus yang ditangkap. Tapi ada salah satu murid yang diserupakan dengan Yesus. Bukan Yesus tidak digantung, tetapi itu Yudas yang diserupakan dengan Yesus. Ya. Dan berita itu dibenarkan, diiyakan, diaminkan. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kemajuan teknologi bisa mengaburkan kebenaran yang sesungguhnya. Pertimbangan ketiga, Paskah di depan kita. Paskah itu adalah satu peristiwa penting yang harus kita peringati sebagai gereja Tuhan. Untuk sekali lagi, sepaling tidak minimal selama April ini. Pandang Yesus. Khususnya pandanglah Yesus tergantung di atas kayu salib. Semakin kau pandang, semakin kau melihat. Semakin kau pandang, semakin memancar kasih Yesus untuk kalian. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pertimbangan yang keempat adalah peran wanita. Karena bulan ini adalah bulan wanita. Perannya dalam keluarga, perannya dalam gereja. Firman Tuhan sudah saya baca tentang perempuan Samaria tadi. Dia melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Mestinya datang ke sumur kan limbah air. Ya, tapi rupanya dia asik ngomong-ngomong sama Yesus. Sampai akhirnya tempatnya ditinggalkan. Dia lari masuk kota. Aku berjumpa dengan dia yang dikatakan Kristus. Aku berjumpa dengan dia yang dikatakan Mesias. Ayo datang kepada dia. Dia perempuan ini melakukan sesuatu yang lebih.
perempuan-perempuan dalam gereja ini pun sanggup melakukan apa yang lebih yang biasa engkau lakukan. Satu contoh kalau dalam keluarga, saya dengar kan, bukan saya dengar, saya juga punya cucu, punya 2 anak. Dalam masa pandemi, ibu-ibu yang biasanya di rumah, maaf ini dengan catatan ibu rumah tangga yang di rumah masak, mungkin cuci pakaian. Pandemi terpaksa ngancani anak untuk sekolah online. Ada yang tanya, anaknya tanya, ini bagaimana? Kok enggak bisa masuk? Zoom-nya kan enggak bisa. Terpaksa ibunya. Anaknya tanya ini matematika begini. Terpaksa ibunya. Wis kudu masak, kudu nyuci. Saiki jadi mentor di rumah. Itu kalau satu anak. Kalau anaknya loro. Nek anaknya telu. Jawabnya, salah ya anaknya kok akeh. Sibuk orang tua sudah. Bapaknya pergi ke kantor yang ngurus ibunya. Sampai tidak sempat mandi. Ya, tidak sempat terus dasteran terus seharian. Ini hanya menunjukkan, saya ingin menunjukkan bahwa peran ibu itu sebenarnya bisa kok. Lebih dari apa yang biasa lakukan. Bisa. Karena Tuhan yang memberi kemampuan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Termasuk saudara bisa menjadi saksi. Termasuk saudara bisa melayani, itu bisa. Jangan alasan, ya anak sakit dan lain sebagainya. Masih banyak dalam seputaran pandemi ini, banyak peran-peran yang dilakukan. Sekarang sibuk lagi. Waduh, sudah ada ibu-ibu yang kerja, wah lebih sibuk lagi. Ya, kadang-kadang seringkali mengambil WFH. Wah, padahal ngancani anak sekolah. Sekarang lebih sibuk lagi. Waduh Pak, sekarang kantor saya, ini ada semua di Malang. Nggak ada lagi BFH, harus ngantor. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itu perubahan-perubahan yang terjadi. Yang harus kita jalani. Tetapi untuk mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, tidak boleh digantikan. Tetap harus kita jalani. Sebab kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari saudara semuanya. Berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Lanjut Mas, hubungan ya saudaraku, hubungan mendatangkan pengenalan yang benar. Masing-masing saudara saya sarankan sekarang ini ada kesempatan untuk hubungan dengan Bapa di surga. Untuk lebih banyak berdoa, baca-baca firman, lakukan. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hubungan itulah yang akan memungkinkan saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar. Seandainya perempuan Samaria itu kedus. Seandainya, perempuan berikanlah kepadaku minum. Bidek, noleh enggak. Terjadi pengenalan. Jadi hubungan itu penting. Maka Yesus yang tahu persis bahwa dia harus membangun hubungan dengan perempuan ini. Tegur sapa lebih dulu. Berikan aku minum. Jangan merasa, aku Tuhan. Aku orang kaya, semua orang di sini tahu saya ini orang kaya. Kok lalu negur sapa dulu dengan orang biasa. Itu bukan karakter Yesus. Jadi bangun hubungan. Untuk memungkinkan saudara dapat mengenal Tuhan dengan benar. Ditambah keterbukaan mengawali hubungan pengenalan akan Tuhan. Keterbukaan daripada si perempuan itu. Ketika Yesus mengatakan, panggil suamimu. Datang kemari. Wah suamiku sibuk. Atau mungkin jawabannya, panggil suamimu. Suami yang mana? Loh. Kok ditanya suami yang mana? Memang suamimu banyak. Tapi perempuan itu langsung saja jujur. Aku belum bersuami. Mengakui dosa itu penting. Saudara mengaku kenal Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan.
tapi banyak dosa engkau sembunyikan. Engkau tidak akan pernah kenal Tuhan Yesus. Yang saya maksud tidak kenal Tuhan dengan sesungguhnya. Tapi kalau saudara suka mengaku dosa, terbuka di hadapan Tuhan, pengenalanmu sempurna. Boleh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saudaraku melalui perempuan Samaria ini bisa memberikan kepada kita inspirasi untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bahkan bukan saja inspirasi, tetapi iluminasi, penerangan roh. Pertama sekarang tidak ngerti, pulang jalan. Oh aku ngerti aku. Yang dimaksud firman tadi itu begini. Itu namanya Roh Kudus ngajari saudara. Iluminasi. Seketika tidak ngerti, tapi setelah itu ngerti. Ada penerangan roh. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini sungguh menjadi beban saya sebagai hamba Tuhan. Khususnya yang sedang dipercaya untuk menggembalakan. Berikut pengenalan akan Yesus. Ya, menyadarkan kita akan dosa. Ngomong Yesus itu ngomong dosa. Artinya apa? Sadar dosanya. Hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan dosa. Dosamu pun merah seperti kirmisi. Yesus sanggup mengubah bersih seputih salju. Jadi kalau kita bicara Yesus, jangan sungkan-sungkan untuk ngaku dosa. Jangan sok pinter, jangan sok ngerti. Jangan sok mampu, jangan sok kuat. Tuhan senang dengan pengakuan kita. Tuhan, aku salah. Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Tuhan, aku sudah melanggar. Tuhan dekat dengan orang-orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi yang Kristus, Yesus Tuhan. Ini sungguh-sungguh harus mampu menginspirasi kita sekalian. Ya, karena pengenalan akan Yesus itu menyadarkan kita akan dosa kita. Ya, saya sendiri menyadari. Kalau bukan Yesus, kalau saya tidak ketemu Yesus, kalau saya tidak menerima Yesus, saya tidak tahu menjadi apa. Yang paling tahu tentang dosa saya, itu yang duduk di situ. Ya, garwo, si garing nyowo. Saudara yang kasih Tuhan, maka saudaraku menyadarkan akan dosa, mendorong saudara untuk lahir baru. Yang berikut kelahiran baru inilah menjadikan saudara saksi. Ayo, aku ketemu dengan dia yang dikatakan Kristus itu. Aku telah ketemu dia yang dikatakan Mesias itu. Saudara yang kasih Tuhan, menjadi saksi. Ya. Jangan saksikan kepintaranmu, jangan saksikan itu, jangan beritakan tentang gelarmu, jangan beritakan tentang kekayaanmu. Hari-hari ini ke depan sampai Yesus Kristus datang, beritakanlah kabar baik. Beritakanlah tentang Yesus, beritakan tentang penderitaan Yesus, beritakan tentang kematian Yesus, beritakan tentang kebangkitan Yesus, beritakan tentang kenaikan Yesus, beritakan tentang kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Berikan tepuk tangan. Jadikanlah diri saudara menjadi saksi dan alat Tuhan. Karena apa? Karena kondisi akhir zaman mendorong saya dan saudara untuk berlaku demikian. Yang memungkinkan, yang mengharuskan, yang menyadarkan untuk kita melakukan. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau saja kita tidak menyatakan saksi, menyatakan kebenaran, berita dusta agama itu terus merambah kemana-mana. Orang mengatakan kalau kebohongan diberitakan terus-menerus, akhirnya akan jadi kebenaran. Ya, saudara yang dikasihi yang Kristus ya Tuhan. Saya katakan tidak cukup menjadi orang percaya. Harus alami pertumbuhan. Pertumbuhan dalam hal apa? Pertumbuhan dalam pengenalan yang utuh akan Yesus Kristus. Tanpa pengenalan yang utuh, tanpa pengenalan yang sempurna, tanpa pengenalan yang bertambah-tambah, saudara tidak akan pernah berani menjadi saksi. Kesaksiannya akan sama dengan 5 tahun lalu.
10 tahun yang lalu tetap sama. Padahal ini 2022. Harus bertambah-tambah. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Sebab apa? Kita masih hidup dalam dunia ini. Dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Hidup yang harus kita jalani harus jalan terus sampai kepada tujuan. Ibaratnya, saudara ini seperti naik kapal yang sedang berjalan, berlayar. Di atas air. Dunia ini harus kita arungi. Tapi titip, kalau saudara sedang ada di kapal, berlayar di atas air, jangan sampai air itu masuk ke kapal. Engkau tenggelam. Jangan sampai pengaruh dunia masuk dalam hidupmu. Engkau akan tenggelam. Engkau boleh kaya, engkau boleh hebat. Silahkan dalam nama Tuhan Yesus saya katakan. Tapi jangan sampai kekayaanmu masuk dalam hidupmu menjadi Tuhan. Engkau boleh punya banyak gelar. Silahkan. Tapi jangan kau mati oleh karena gelar itu. Jangan sampai kau bangga terhadap gelarmu, kekayaanmu, kehebatanmu, jabatanmu. Itu namanya air masuk dalam kapal. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, maka saya katakan jangan mengasihi dunia dengan segala isinya. Jangan mengasihi dunia dengan segala isi, jangan. Ya, bukan saya ngomong begitu bukan berarti saya tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya secer atau tidak punya sofa. Ya, boleh. Tidak boleh wisata, piknik, boleh. Tapi jangan sampai hobimu itu menguasai dirimu. Tenggelam. Sebab semua yang ada dalam dunia adalah fana. Penuh kepalsuan, kebohongan, dan dusta. Semua apa yang ada dalam dunia ini, yang mengasihi dunia, semua mengasihi diri sendiri. Bukan saja fana, dusta, kebohongan, tapi ketamakan. Heran ya, Baris Kim itu sudah berapa kali bongkar yang namanya investasi bodong. Kemarin saya buka TV, masih juga ada lagi. Padahal itu berita berapa tahun yang lalu itu investasi bodong. Itu membuktikan apa? Manusia itu tamak. Apalagi berita yang kemarin. Kenapa? Dijanjikan oleh investor. Dalam 2 minggu dapat bunga 25%. Diterima. Kan Hovlok. Kenapa Hovlok? Karena rakus. Karena tamak. Mana mungkin. Orang terima 1 bulan 25%. Seminggu. Korbannya ribuan. Ya, apa yang sebelumnya yang sebelum itu, ini yang baru. Yang sebelumnya kan cancel apa ya? Ya wes, ngerti. Tapi itu bukti ya bahwa orang itu lebih mengasihi dunia. Lebih mengasihi dunia. Mari saudaraku lanjut. Maka saudaraku, kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap, saya berani menjamin kekuatan ilahi akan terus dilimpahkan kepada saudara. Saudara akan diberi kemampuan untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatanmu. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, tinggallah kamu dalam kasih itu. Kenapa? Tinggal dalam kasih, saudara akan terima kekuatan demi kekuatan. Masalah boleh berganti, musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya.
Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, maka akhirnya diperlukanlah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati saudaraku itu bisa diawali dari ketulusan hati. Datang ibadah dengan ketulusan hati. Membuktikan saudara adalah rendah hati. Saudara menyadari saya ini orang berdosa. Kalau bukan karena Yesus, saya tidak ada apa-apanya. Saya menjadi berarti karena Yesus. Saya datang beribadah itu karena Yesus. Ya, ibadahlah dengan tulus hati. Karena ketulusan hati itu memimpin saudara pada kerendahan hati. Lebih-lebih lagi, ketika saudara mengosongkan dirimu, hendalah dalam hidupmu bersama. Ya, dikatakan apa? Kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dia memiliki kesetaraan dengan Allah. Tapi hal itu tidak dia pertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Dan bahkan rela dengan ketaatan sampai mati. Ketika saudara mengosongkan diri, I'm nothing, saya tidak ada apa-apanya. Percaya, ketika saudara tidak menjadi tinggi hati, tidak sombong, tapi rendah hati, bahkan mengosongkan diri, saya ingin katakan, Tuhan akan hadir. Pribadi Yesus akan hadir dalam diri saudara. Berikan tepuk tangan, haleluya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah perempuan Samaria tadi itu bisa melakukan peran yang lebih. Lebih. Padahal sebenarnya dia hanya ingin nimbo banyu. Ternyata dia bisa bersaksi. Ternyata dia bisa membawa banyak orang. Orang-orang di kota itu pada datang di sumur itu. Untuk berjumpa dengan Yesus. Maka Amsal saudaraku yang saya catat di sini. Amsal 31 ayat yang ke-29. Banyak wanita telah berbuat baik. Tetapi kau sekalian jemaat DSM di Surabaya. Engkau melebihi mereka semuanya. Amin. Ya. Nanti kalau istrimu sering dilem, masakannya hojek. Ya. Ya. Jadi perlu Pak Danu tuh ngelem Bu Hesti. Jangan ngelem Bu Danu, ngelem Bu Hesti. Ya. Jangan ngomong gini, Danuku sayang. Loh, jangan. Tapi Hestiku sayang. Ya, betul juga itu Bu Hesti. Nggak mau dipanggil Bu Danu. Tapi aku Hesti. Wah, luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, maka terbuka itu artinya berani menyatakan apa yang sebenarnya. Terbuka itu berarti berani menyatakan apa yang sebenarnya. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya lanjutkan karena di atas tadi sudah saya ceritakan. Kalau saudara mengikuti pastor teaching, saya terbeban untuk saudara mengikuti itu semua. Setiap orang Kristen dalam penggembalaan itu harus mengalami 4 tahap. 1, hidup itu adalah pilihan. Saudara harus memilih. Every day, setiap hari saudara dihadapkan. Seperti saya kalau ditanya ya pada saat dekat, begitu di depan ada bunyi tit tit, artinya Pak Wlijo teko. Lalu tanya, kalau enggak tanya Sum, tanya ibu. Kalau enggak, ibu tanya saya, Bapak nanti masak apa? Milih tak? Ya, hidup itu pilihan. Yang kedua, hidup dalam ketekunan. Apa yang kau pilih, tekuni. Kalau sudah sekolah, kuliah, tekuni jurusan, pelajaran. Pasti lulus lebih cepat. Amin. Ketekunan. Ya. Anak saya mengakui. Ketika saya ngelem dia. Dikatakan ngelem anak-anaknya. Enggak Pak, kalau yang ini enggak pinter Pak, tapi tekun. Oke. Yang ketiga, hiduplah dalam terapan firman. Jangan kata Joyoboyo lagi. Jangan kata nenek moyang lagi. Tapi apa kata firman? Hidupi.
Yang keempat, saudara masing-masing pribadi harus pernah mengalami Tuhan. Tuhan bekerja di dalam diri saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Dan akhirnya saya katakan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang rela mengemban tugas gereja. Yang dimaksud gereja ya ini. Bukan gedung, tapi ya ini gereja ini. Ya, apa yang kita kerjakan bersama. Ya, karena tugas gereja itu ada 3. Yang pertama adalah menjadi saksi iman. Marturia. Kalau sekolah-sekolah teologi selalu marturia. Yang kedua, hidup dalam persekutuan seperti ini. Ibadah itu persekutuan. Ibrani 10 ayat 24-25. 25 mengatakan, jangan engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Jangan. Ciri utama orang Kristen adalah marturia. Kedua adalah koinonia. Persekutuan. Yang ketiga, hidup terlibat dalam pelayanan. Diakonia. Saudara yang kasih Tuhan, maka akhirnya saya katakan pada saudara semuanya, kalau kita harus hidup dalam persekutuan, ini yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau memang sebagai orang Kristen harus bersekutu, ya lakukan. Kalau sebagai orang Kristen harus ibadah, datang ke gereja, ya lakukan. Apalagi sudah memungkinkan situasi kondisi yang terjadi. Kalau awal-awal kita akan berkata, pandemi, penularan masih tinggi. Oke, sebab gubernur saja pernah memberi kesaksian. Saya tidak bisa melarang kalau saya nelpon staff mengatakan, maaf Bu, saya lagi pilek, gak wani maksa teko. Tapi banyak orang memanfaatkan pandemi untuk kepentingan pribadi. Sangat disayangkan. Ya, untuk nikmat kehidupan. Jadi yang dimaksud menyatakan dalam persekutuan. Maka saya minta pandang Yesus, pandang dia tergantung. Darahnya tercurah. Hormatilah perjamuan kudus. Kita memang menerima roti dan anggur biasa. Tapi sebenarnya daging, tubuh, dan darahnya lah yang telah dipersembahkan untuk saudara. Amin. Agar apa saudaraku dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Ya, itu sesuatu yang harus kita hayati dengan baik. Ya. Dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu yang saya katakan tadi. Kalau saudara mengosongkan diri, pribadi Yesus masuk. Set. Ya. Saudara tidak akan gelisah. Saudara tidak akan khawatir. Saudara tidak akan takut menghadapi kehidupan yang terus bergoncang. Percayalah, sekalipun BBM naik, minyak goreng naik, langka, segala kebutuhan naik, tidak masalah. Sebab berkat Tuhan pasti turun. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka bersiaplah untuk seperti perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria. Ini terakhir, ya, sebagai orang ya beriman untuk siap menjadi saksi. Percaya dengan hati, dalam hati, mengaku dan mulut, bersaksi. Ya, supaya kanan kiri saudara tahu. Paling tidak dimulai dari keluargamu. Beritakan terus. Ah, ini begini. Yesus itu sudah nanggung dosa kita. Yesus itu sudah menanggung kelemahan kita. Percaya, kamu bisa. Ya, kalau saudara mendengar mungkin keluh kesah anggota keluarga, sampaikan. Ceritakan pada yang lain. Khususnya di bulan April ini. Jangan lupa minggu depan Jumat Agung hadir ya. Jangan lupa minggu hadir pada tanggal 17.
Itu ibadah kebangkitan. Hadir, beritakan, beritakan, beritakan. Yang setuju memberitakan selama April untuk hadir Paskah, boleh tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus. Karena akhir zaman itu yang dibutuhkan adalah berita kabar baik. Ya, terus beritakan. Ya, kita memang menerima berita-berita yang tidak enak, tapi jangan cemas. Berita kebenaran harus lebih kuat menguasai atmosfer Indonesia. Hari-hari media sosial rame. Senin tanggal 11 akan ada demo besar. Silahkan saja yang demo. Doakan saja. Sebab doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Amin. Saudara menangkap sesuatu pagi ini? Mari. Bangkit berdiri, WL akan mengajak kita menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat semua naikkan sekali lagi pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Tuhan, seperti lagu ini Tuhan, jadikan hidup kami ini Tuhan jadi berkat. Jadikan hidup kami itu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih sungguh Tuhan. Biar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada Tuhan. Karena waktu ini hanya sementara Tuhan. Tuhan pakai kami, menjadi kami lebih Tuhan. Seperti seorang perempuan Samaria Tuhan. Berperan lebih di dalam pelayanan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan.
pada saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami mengasihi Engkau Tuhan dengan seluruh akal budi kami dan dengan seluruh kekuatan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Sudi Dharma yang telah menyampaikan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati pelayanan beliau, minyak urapan baru selalu Kau tambah-tambahkan di dalam kehidupan pelayanannya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang prima, kekuatan tubuh yang prima Tuhan. Engkau juga memberkati keluarganya, memberkati Ibu Sudi Dharma sebagai ibu gembala yang menjadi penolong Tuhan, jadi penolong yang kuat, jadi penolong, berikan kesehatan yang prima Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau melawat bangsa kami Tuhan, anugerah kasih-Mu tercurah untuk bangsa kami. Engkau memberkati Bapak Presiden juga dengan seluruh menteri Tuhan di bawahnya dan juga pemimpin-pemimpin daerah Tuhan. Roh takut kepada-Mu Kau berikan kepada pemimpin kami. Hikmat marifat Kau berikan kepada mereka Tuhan. Sehingga setiap program-program yang ada dan setiap keputusan yang ada Tuhan memberikan dampak masyarakat adil dan makmur Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan Kau melindungi bangsa kami untuk setiap acara-acara demo yang akan dilakukan juga. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau mengerahkan seluruh bala tentara-Mu untuk melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Juga saat ini Tuhan Kau memberkati juga saudara kami muslimin yang saat ini melakukan ibadah puasa. Tuhan juga untuk persiapan Idul Fitri. Tuhan Engkau melawat bangsa kami, memberikan ketenangan, kedamaian. Juga untuk kami sendiri sebagai umat-Mu yang melakukan puasa untuk Paskah, Prapaskah, juga saat ini Minggu Palma ataupun nanti untuk Tuhan persiapan Jumat Agung untuk Paskah hari Minggu. Tuhan, kiranya Tuhan lawatan-Mu untuk anak-anak-Mu. Engkau membentengin kami dengan kuasa darah-Mu. Dan tidak ada oknum-oknum yang akan mengganggu ibadah Paskah kami Tuhan. Segala sesuatu oknum yang akan menghancurkan ibadah-ibadah kami Tuhan. Kami teging di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang akan turun tangan, Engkau membentengin, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kota kami di mana kami tinggal. Kami yakin dan percaya keamanan, kesejahteraan untuk kota kami. Engkau memberkati pemimpin kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia dengan berbagai interdominasi Tuhan. Biarlah bersatu hati Tuhan memenangkan Indonesia, mengenal Engkau sebagai juru selamat-Mu. Berdoa bagi GPI Diaspora, gereja kami yang tercinta Tuhan, baik yang ada di Surabaya, baik yang di Malang dan seluruh cabang-cabang di Indonesia. Lawatan-Mu untuk gereja kami, biarlah gereja kami menjadi berkat di mana gereja kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, juga Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau di dalam gereja-Mu Tuhan. Baik Bapak senior kami, Bapak Sudi Dharma maupun gembala, wakil gembala kami, Bapak Erlangga, penatua kami, diaken, diakones, staf gereja, pejabat gereja, untuk tim multimedia, tim musik, guru-guru sekolah minggu, singer, dan seluruh semua anak-anak-Mu yang melayani Engkau. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan mereka, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya Tuhan. Biar kami bersatu hati, bergandengan tangan dengan kasih-Mu yang tulus, melayani Engkau di dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan NICC di Malang Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, kami yakin dan percaya setiap kebutuhan dana yang ada untuk pembangunan gereja-Mu, Engkau akan mencukupkan, bahkan akan melimpahkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini. Kami khusus berdoa untuk jemaat-Mu wanita. Seperti firman-Mu Tuhan, jadikan kami wanita seperti perempuan Samaria Tuhan. Kami bisa berperan lebih. Kami sebagai wanita bisa berperan di dalam keluarga kami. Kami sebagai wanita berperan di dalam
gereja kami boleh bangkit Tuhan melayani Engkau. Kami sebagai wanita menjadi penolong sebagai istri untuk suami-suami kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi sakit. Baik yang ada di dalam gedung ini Tuhan, maupun yang berada di dalam rumah mendengarkan ibadah secara online. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan mukjizat-Mu, bilur-bilur-Mu menjamah. Aliran kuasa-Mu memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aliran kuasa-Mu menjamah mereka Tuhan. Kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, dan saat ini mereka yang mengalami kelesuhan, Tuhan Kau memberikan penghiburan semangat. Mereka yang menghadapi stres mungkin di dalam kehidupan ekonominya, maupun di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya. Tuhan, aliran kuasa berkat-Mu mengalir. Dan kami yakin Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bila saat ini kami memberikan persembahan atas berkat yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Biar persembahan ini Tuhan menjadikan kemuliaan bagi pelebaran kerajaan-Mu. Dan biar kami saat ini berdoa sesuai yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai di tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara semua mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Saudara juga mengasihi sesama saudara. Amin. Kalau saudara mau menggenapi hukum kasih itu, mulai dari sekarang, khususnya di bulan April, untuk Paskah 2022. Saudara harus mantapkan langkahmu untuk melangkah dalam rededikasi. Hidupku hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mulai lakukan, beritakan pada anggota keluargamu. Penuhi hari Jumat tempat ini. Amin. Penuhi hari Minggu dengan jiwa-jiwa. Amin. Beritakan sama mereka. Yang tidak ketemu, WA. Ojo WA yang lain. Ya pakai untuk ngajak, ayo datang. Ini mumpung ada rededikasi. Melalui Paskah 2022, kita semua sepakat untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita, dan mengasihi sesama. Amin. Amin. Luar biasa, buka dua tanganmu. Bapa, mereka semua adalah umat kepunyaanmu.
Umat yang telah kau tebus dengan darah-Mu. Umat yang sudah menjadi domba-domba gembalaan-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Sebaliknya Engkau Tuhan dengan kasih setia-Mu akan terus menyertai mereka, melindungi mereka, memberkati mereka. Tuhan, kami percaya Engkau berjalan di depan mereka untuk meratakan gunung-gunung masalah yang mereka hadapi. Karena mereka adalah biji mata-Mu sendiri Tuhan. Jadikanlah mereka saksi, jadikanlah mereka alat-Mu yang sungguh mempermuliakan akan nama-Mu. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Kristus yang tidak pernah berbatas. Kuat kuasa oleh karena Roh Kudus yang akan terus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Klinik Sejahtera dengan topik Early Recovery After Surgery atau pemulihan dini setelah operasi bersama Dr. Erisa Cahyono, spesialis anestesi, Minggu 10 April 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kirim pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp di 081334608888. Streaming radio kami www.sejahterafm.id atau unduh aplikasinya melalui Play Store.